Jadi saudara sekalian, saya bukan orang yang dari awal tidak punya hutang, karena 2012 lalu saya hidup dengan serba hutang, mobil hutang, bisnis hutang, apapun hutang. Sama seperti orang pada umumnya, tetapi di 2012 lalu saya memutuskan untuk hijrah. Kenapa? Bukan tidak mampu membayar, tetapi karena setiap saat setiap hari saya harus kerja keras, dan setiap kali kerja keras, setiap kali dapat uangnya habis untuk bayar angsuran, dan saya harus bekerja lagi, lebih keras lagi. Pikirannya adalah gimana caranya supaya saya dapat uang lebih banyak, dan lebih banyak lagi. Yang jadi problem, kalau saya tidak menggunakan hutang, terus gimana cara saya melunasinya? Bagaimana caranya saya bisa hidup tanpa harus berhutang? Ini jadi pertanyaan besar bagi saya di beberapa tahun yang lalu. Nah, apa sih sebetulnya konsep ini? Itu adalah konsep berpikir bahwa semua itu nggak ada yang punya kita. Jadi kalau kita mau lepas sekarang, it's okay. Kalau kita mau jual sekarang, it's okay. Ya, mungkin Anda berpikir, Mas Ali kok ngajak habis-habisan bagaimana? Saya lakukan itu, saudara. Saya lakukan itu untuk melepaskan diri dari hutang. Kemudian, apakah kehidupannya sulit? Nggak sulit. Karena orang yang nggak punya beban itu tidak hidup secara sulit. Oke? Orang yang tidak punya beban itu bisa lebih kreatif. Saya tidak lagi mikir angsuran. Besok bulan depan angsurannya bagaimana? Ini mobil saya, angsurannya bagaimana? Saya harus kejar omset ke sana, saya harus nagih ke sana, gitu. Dan nggak tahu kenapa kalau kita punya beban itu yang ditagih itu katanya mau ngomong bayar kok nggak jadi bayar, yang katanya mau beli nggak jadi beli. Dan itulah yang terjadi sama orang-orang yang pikirannya sedang kemerungsung, cari tambahan uang. Kalau kemerungsung apapun nggak jadi. Tetapi apa yang terjadi ketika 2012 lalu saya mengikhlaskan semuanya, menggunakan sebuah konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hati saya longgar, pikiran saya longgar. Oke, nggak punya rumah nggak apa-apa. Oke, nggak punya mobil nggak apa-apa. Oke, nggak punya bisnis nggak apa-apa. Wah, ini berat loh, ya. Berat kalau dipikirin. Tapi pada saat dijalankan, orang mengira saya bangkrut. 2012 lalu, orang mengira saya bangkrut. Orang mengira saya hidup susah. Tapi apakah saya hidup susah? Sama sekali tidak. Di saat itu, 2012 lalu, yang saya alami adalah saya bersama istri dan anak saya justru bisa menikmati kehidupan saya, gitu. Saya tinggal di rumah kontrakan yang kecil, satu kamar, dan kemudian justru sore itu masih saya bisa jalan sama istri saya masih bisa makan, sekedar makan bakso atau makan mie ayam, dan itu plong sekali, ya. Ketika pulang malam hari saya dapat inspirasi 1, 2, 3 inspirasi. Coba bayangkan, orang yang kebebanan hutang itu nggak punya inspirasi. Mau coba? Coba buktikan kalau Anda sedang terbebani hutang, apakah Anda punya inspirasi? Nggak ada, gitu loh. Bingung, aku bisnis apa lagi ya? Dan ketika Anda ditambah bisnis pun masalah Anda nggak selesai juga, karena nambah bisnis Anda akan berpikir Anda akan menambah hutang Anda. Nggak selesai, ke situ terus. Satu-satunya cara seperti orang mau naik gunung. Anda mau naik ke puncak, Anda bawa beban berat. Caranya adalah lepaskan beban Anda satu persatu. Apa yang menjadi beban itu? Yang menjadi beban itu adalah apapun yang mengganjal di hati. Yang ganjal di hati itu apa? Lepasin satu-satu. Oh, mobil ini nggak perlu nih, gitu ya. Mau naik motor bisa. Ya sudah, ikhlaskan saja. Jual. Lepas, gitu loh. Oh, rumah ini saya beli rumah ini ternyata belum waktunya. Karena apa? Karena belum punya uang sekian ratus juta, sudah nekat KPR. Sehingga di satu ketika kesulitan. Harus ngepres uang belanja untuk bayar angsuran. Anda ngalami itu nggak? Jatah uang anak sekolah, angsuran belum terbayar, mana yang didahulukan? Angsuran dulu. Kan ngene. Betul nggak? Coba para suami ini jatah bayar angsuran mobil, gitu. Di saat yang bersamaan Anda harus kasih uang belanja. Mana yang Anda dahulukan? Angsuran dulu apa uang belanja dulu? Yang Anda potong yang mana? Angsurannya apa uang belanja? Nggak mungkin Anda potong angsurannya. Kenapa? Karena saya dulu juga begitu. Jelas angsuran dinomor satukan, baru uang belanja.